Sisi lain, Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Swiss. Presiden akan menghadiri Forum Ekonomi Dunia ke-56 di Davos. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Zurich pada Rabu petang waktu Swiss. Di bandara, Presiden disambut oleh Duta Besar RI untuk Konfederasi Swiss Igede Ngurah Swajaya dan Atase Pertahanan KBRI Paris Marsma TNI Hendra Gunawan. Presiden dan juga jajarannya akan menghadiri Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum 2026 di kota Davos, Swiss yang dimulai pada Kamis waktu setempat. Dari Bandara Internasional Zurich, Presiden Prabowo menuju hotel di Davos. Presiden disambut menteri-menteri yang sudah lebih dulu hadir, seperti Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Beberapa diaspora Indonesia juga menyambut kehadiran Presiden di Swiss. Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri World Economic Forum 2026 di Davos. Apa agenda utamanya dan bagaimana pula Indonesia akan memanfaatkan forum strategis ini untuk menggait investor? Simak laporan jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, berikut ini. Saudara, pukul 8 malam waktu Swiss, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di hotel untuk menghadiri agenda utama, yaitu adalah menyampaikan pidato kunci atau special address di World Economic Forum 2026 atau Forum Ekonomi Dunia ke-56 yang rencananya dilakukan pada hari Kamis 22 Januari pada pukul 14 waktu Swiss, atau kalau kita hitung perbedaan waktu di Indonesia berarti sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nah, apa yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto tentu menjadi penting, karena ini akan menggambarkan langkah apa yang akan dilakukan Indonesia ke depan. Sekaligus apa juga yang sudah dicapai oleh Indonesia. Kalau sedikit bocoran dari Seskap tadi Indra Wijaya, ketika masih berada di London, Inggris, negara sebelum Swiss yang dikunjungi oleh Presiden, yang dibocorkan sedikit adalah Presiden juga akan menjelaskan soal apa saja yang sudah ia lakukan, baik itu sebelum maupun setelah menjabat sebagai Presiden. Nah, tujuan utama Indonesia lewat kehadirannya di World Economic Forum ini juga adalah untuk menjalin relasi dengan seluas-luasnya kepada stakeholders, lalu juga untuk menjelaskan kalau sebenarnya Indonesia ini punya potensi yang tidak terbatas, tapi juga adalah negara yang aman untuk investasi. Nah, bentuk realisasinya ini untuk lebih mudah diterima oleh para calon investor, Indonesia mendirikan sebuah Indonesia Pavilion di Davos, masih di area World Economic Forum itu. Nah, di situ nantinya stakeholders akan bisa berdialog empat mata dengan menteri, bisa juga mengikuti seminar, karena tujuannya sebenarnya Indonesia juga mau menjelaskan terlebih dahulu pada calon investor seperti apa sih peluangnya yang diharapkan bisa ditindaklanjuti dalam bentuk investasi atau penanaman modal. Yang menarik juga adalah soal kontribusi pertama kali Danantara di World Economic Forum, karena memang Danantara juga baru dibentuk pada tahun lalu, yang kalau pemerintah sendiri sebenarnya meyakini Danantara ini akan bisa semakin menarik investor atau memperkuat daya tarik bagi para investor. Nah, jadi kolaborasi dari BKPM, Danantara, dan Kadin juga pemerintah akan menjelaskan arah kebijakan nasional ke depan kepada para calon investor. Dan meskipun sebenarnya kalau penjelasan dari BKPM, ya, di sini itu agendanya masih memberikan gambaran yang jelas dulu. Nanti ketika sudah sama-sama deal, baru bisa ditindaklanjuti. Tapi yang kita ingat ya, bahwa dalam forum sebesar World Economic Forum, ruang strategis ini harus ada oleh-oleh yang dibawa. Nah, Indonesia punya target investasi pada tahun ini itu lebih dari 2.000 triliun rupiah. Sehingga tentu harapannya World Economic Forum bisa membantu percepatan mencapai target itu. Nah, kemudian kenapa forum ini juga harus dimanfaatkan sebaik-baiknya? Karena pada tahun ini World Economic Forum 2026 mencapai target partisipasi pemerintah global tertinggi. Jadi nanti yang hadir ada kepala negara, kepala pemerintahan, pejabat setingkat menteri, gubernur bank sentral, pemimpin perusahaan atau bisnis global terkemuka, ada juga
unicorn, kemudian pimpinan kelompok masyarakat sipil atau sektor sosial. Jadi pemanfaatan yang baik diharapkan akan bisa membawa oleh-oleh yang juga baik. Tidak hanya kesejahteraan ini menjadi sesuatu atau stabilitas ekonomi ini menjadi sesuatu yang ditawarkan, tapi juga betul-betul harus bisa dirasakan oleh masyarakat di dalam negeri. Karena Indonesia juga punya cita-cita mencapai pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2029. Sidi Permadi, Kompas TV, Swiss.